Ini cara nih dempul ya. Kebetulan saya pakai dempul yang agak murah saja. Terus kemudian yang paling penting campuran ini. Kalau ini kan berhubung lagi agak mendung ya, ini tak bikin banyak biar cepat kering. Karena kalau nggak banyak takutnya nanti malah nggak kering-kering. Karena dari kemarin ini hujan terus. Ini kalau saya karena tambal sulam aja, jadi cukup pakai tatakan kapi saja. Kalau teman-teman mau untuk yang pemula beli kapi seperti ini yang murahan saja, yang murah-murah sekitar 7.500. Terus kemudian untuk harga dempul juga murah, cari yang kecil saja, mungkin ada kurang lebih 20.000 lah. Kan di situ ada yang setengahan, kiloan, 5 kilo, 3 kilo dan lain-lain. Untuk merek dempul biasanya saya pakai Alpha Gloss, cuman kadang saya juga pakai Morola karena jauh lebih murah. Nah ini permukaannya ya, nah contoh inilah, ini ya, ini pertama karena dia ini jeplok ya, ini saya cuma tambal sulam aja ya, nah untuk pentempulan ini saya bicara sambil ini ya biar nggak kering. Jadi ini pertama dibuka dulu, permukaan dempulnya dibuka dulu, dikelotok sampai pojok-pojoknya ini udah habis, udah nggak ada rongga ya, terus kemudian disemprot pakai epoxy. Kenapa saya pakai epoxy dulu? Karena supaya lebih kuat. Kalau nggak pakai epoxy dulu, terkadang permukaan besinya itu ada karat, akhirnya ada minyak karatnya, akhirnya dempul itu cepat ngelupas. Jadi saya pakai epoxy dulu. Kalau ini saya pakai epoxinya Suzuka yang warna putih karena nanti mau saya cat cerah. Kalau pakai pengecatan yang cerah, saya pakai epoxy yang putih. Kalau nggak pakai warna cerah, saya pakai epoxy Alpha Gloss yang abu-abu. Saya biasanya pakai yang sedikit-sedikit aja untuk pengadenannya. Pas kebetulan ini lagi agak mendung, kalau kebanyakan takutnya nanti negatif nggak kepake, jadi mendingan dikit-dikit aja. Kalau saya lebih senang berkali-kali aja, dikit nanti tambah lagi, dan lain-lain. Memang cenderung lebih lama, tapi kalau saya hitung daripada saya harus ribet-ribet ngamplas, saya lebih baik seperti ini. Saya pakai adonan yang agak keras biar cepat matang, cepat garing. Alasan saya karena lagi agak mendung. Setelah itu bikin adonannya lagi. Nunggu kering. Ini cepat banget kering karena memang campurannya tak kasih banyak ya. Ini saya dikit-dikit, jadi pakai kapi kayak gini cukup sih. Kalau misalnya permukaannya luas, saya nggak pakai ini, nggak pakai kayak gini. Saya lebih ke pakai tatakan keramik ya, kalau saya lebih pakai tatakan keramik.
ini campuran memang cenderung lebih banyak dari biasanya, karena perbandingan ini biasanya cukup sedikit aja, sedikit banget lah, kayaknya sekedar seujung kuku untuk adonan segini ini udah cukup. Kalau untuk campuran yang warna kuning ini sebenarnya suka-suka kita ya, mau dikasih banyak ya cepet kering, tapi yo keras nanti hasil adonannya. Terus kemudian susah untuk diamplas ya, diamplas agak berat. Kalau yang campurannya sedikit cenderung lebih lama matangnya, tapi diamplas juga nggak terlalu keras. Ya ini untuk pemula aja lah, kalau untuk yang udah profesional pasti lebih pintar lah. Ini untuk pemula-pemula aja yang sekiranya punya mobil yang daripada ngecat dijakin ke tukang cat, ya saya jadi tukang cat sih enak-enak aja. Tapi bagi orang yang pengen istilahnya pengen kreativitas, ya kreatif, terus daripada nunggu di tukang cat kelamaan tinggal garap sendiri wong cuman ngepet misalnya, nggak masalah. Ini saya ngecat pakai ya, ngecat punya mobil Jeep. Jadi kalau Jeep karena dia mobil tua ya, ini Jeep Jimny ya LJ80, karena dia memang cenderung mobil tua, jadi lebih cenderung nggak rata permukaannya. Jadi ini hanya tambal sulam aja, nggak klotok total. Kalau klotok total dalam kondisi musim penghujan gini agak repot ya, agak repotnya takutnya nanti malah nggak mateng, hasilnya nggak maksimal, malah eman. Lebih baik kalau memang mau ngecat fokus, saran saya jangan di bulan-bulan penghujan. Kalau mau ngecat di bulan-bulan yang bukan musim hujan ya, seperti itu ya, pas lagi panas, musim panas ya. Oh ya, biasanya orang yang demul itu banyak yang nggak pakai ini ya, banyak yang nggak pakai epoxy dulu. Itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman terkadang kalau untuk permukaan mobil tua, kalau misalnya kita bicara kayak Xenia Avanza nggak apa-apa, tapi kalau bicara Jimny, Katana, apalagi bekas off-road ya, waduh ampun deh kalau nggak pakai epoxy. Hasilnya nanti nggak maksimal kalau saya bilang ya. Kalau istilahnya setahun gitu oke lah, masih kelihatan. Tapi jujur kalau saya kalau dipakai, kalau misalnya modelnya nih nggak pakai epoxy, nggak dipoxy, biasanya ini cenderung lebih ini ya, umurnya nggak panjang, umurnya nggak panjang. Oke, sementara nanti kita ulang-ulang lagi.
Oke, karena prosesnya ini cukup panjang, nanti buat teman-teman yang pengen tahu lebih cepat lagi, di skip aja ya biar lebih cepat ya, bisa di skip aja biar agak lebih cepat. Jadi nanti teman-teman langsung melihatnya di proses intinya saja. Pada intinya, untuk yang jelas kalau untuk pendembulan seperti ini ya, nanti bisa dilihat di tahap untuk pengecetan. Tahap untuk pengecetan, sekali lagi ini bukanlah pengecetan secara full, tapi kita hanya tambal sulam aja karena posisinya ini mobil-mobil off-road. Permintaannya juga kalau di Klothok Total memang pertama memang biaya tinggi, kedua memang waktunya nggak memadai karena sering hujan. Takutnya dia minta proses, kalau di Klothok full dia minta 3 minggu selesai, kita nggak mampu kalau untuk musim begini. Kecuali kalau musimnya lagi bagus, Klothok Total bisa lah tercepat 3 minggu masih bisa lah. Yang penting kondisi mobil nggak terlalu parah ya. Kalau mobil terlalu parah kasihan lah, daripada hasilnya maksimal. Oke, nanti di skip aja ya. Ini saya pause dulu karena hanya untuk untuk merapikan saja. Apa? Awas, hati-hati ya Mas, jangan sampai kena ya. Ini loh, kena. Masih basah soalnya. Woi. Rizar. Pundi. Hah? Saking pundi sih? Penggerati badan opo? Emang saking pundi? Oke, ini tadi udah tak skip ya untuk beberapa ini tahap. Jadi contohnya ini ya. Kalau ini udah kering seperti ini, kita amplas pakai air ya. Saya pakai amplas 300 nomor 360. Kalau misalnya permukaannya yang teman-teman
buat itu tipis seperti sepeda motor atau hanya jempol tipis saja, bisa menggunakan amplas 500. Saya lebih suka yang meteran kayak gini ya, yang belinya meteran 1 meter 10.000, karena pertama memang awet, kedua awet, ketiga awet. Ya intinya lebih murah lah, lebih ekonomis buat kita. Ini nanti kayak gini. Oke, bentar. Oke, jadi gini ya. Setelah sudah dirasa halus, di stop dulu, ditahan ya, pindah ke tempat lain. Alasannya ya biar sama-sama halusnya. Oke, ini untuk apa, pengamplasan kayak gini ini nggak perlu terlalu nekan ya, cukup yang penting kasih air, yang penting jalan aja, amplasnya jalan cukup. Nah, setelah hasilnya terus diraba. Kalau diraba sudah halus, mulus, nggak ada gelombang, berarti itu artinya sudah hasil sudah bagus ya gitu. Kemudian didiamkan dulu. Oke, dilap atau sekalian di kanebo aja ya kalau ada kanebo, jadi prosesnya nanti keringnya cepet ya, keringnya cepet dan bisa berlanjut ke pekerjaan berikutnya untuk dijempol ulang kalau yang masih belum rapi. Untuk meratakan, ya aduh jatuh, kita pakai spons, boleh pakai spons sendal kalau memang ini ya sendal bekas. Jadi begini, jadi permukaan supaya permukaannya dia rapi. Kalau pakai tangan terkadang bergelombang kan, ngikutin arah tangan itu kadang kelihatannya, karena tangan ini kan punya alat indera kan, indera rasa ini untuk kepekaan. Jadi ketika kita ngamplas kayak gini, waduh kayaknya nih ada gelombangnya dikit, maka yang gelombang diutamain. Terus tambah lagi, oh gelombang dikit, ternyata utamain, ternyata malah bengkok, malah hasil nggak maksimal lah. Terus untuk pengamplasan jangan di satu titik aja, tapi kadang begini terus muter dan lain-lain. Dan jangan terlalu nekan supaya tidak hilang, dempulnya nggak hilang. Oke. Dilap ya, hasil akhir seperti ini ya, udah beberapa titik. Ini memang kita nggak bisa sekali dua kali langsung bagus ya, karena tadi kan memang saya bertahap, step by step, nggak langsung satu permukaan satu titik selesai gitu. Tapi saya bikin satu titik, selesaikan beberapa sesi,
terus nanti 1 titik lagi dan lain-lain. Terus tadi ada yang nanya biaya pengecetan kalau ngebyur berapa sih gitu. Kalau ngebyur, biaya ngebyur, biaya gebyur ya, istilahnya gebyur itu ada 2 macam. Gebyur langsung, misalnya kayak Xenia, Avanza hanya ganti cat tanpa kita harus dempul ulang, itu biasanya kalau saya sendiri ya, kalau saya pasang tarifnya kalau untuk Avanza, untuk kelas-kelas mobil baru dengan hasil akhir clear yang bagus, itu kalau untuk Avanza itu saya pasang sekitar, terkadang ada yang 3, ada yang 4, itu untuk gebyur ya. Tetapi kalau kayak Jeep ya, kayak Jeep yang istilahnya sudah wayahe, sudah perlu, ada yang sudah perlu dipermak begitu, misalnya kayak Jimny ini ya, ini Jimny Offroad LJ80. Nah, biasanya bekas seperti ini kan banyak yang sudah bergelombang dan lain-lain. Kalau kita gebyur biasanya kita nggak hanya kita cat, tetapi kita pastikan paling tidak rata 80%, tidak rata 100% ya. Kalau rata 100% kita butuh waktu lama kalau untuk mobil-mobil tua. Biasanya kalau untuk seperti ini saya jamin kerataan sekitar 80%, detailingnya 80%. Kalau detailing 100% ya harus dikelotok. Karena kalau barang tua itu kalau nggak dikelotok, disuruh detailing total, kerepotan, malah berkali-kali double kerja gitu. Lebih baik malah langsung aja di klotok ya, malah udah kelihatan. Tetapi memang kalau untuk klotok harganya lumayan, karena memang kita dempul total dari awal dan lain-lain. Kalau hanya seperti ini, kalau untuk Jeep saya biasanya buka harga 3 juta atau 3,5, 3 juta atau 3,5 untuk istilahnya gebyur ya, kita pakai kata-kata gebyur gitu. Tergantung kondisi juga. Kalau memang kita untuk Jeep Offroad 4x4 biasanya kondisi parah ya, pasti nanti ada tambahan. Tapi biasanya kalau saya itu, kalau untuk Jimny, Katana, untuk bekas-bekas offroad standar lah 3 juta kalau saya. 3 juta dengan cat yang insya Allah berkualitas. Kemudian saya biasanya karena dia buat di hutan ya, untuk goresan dan lain-lain, saya memang harus pakai clear yang bagus gitu. Bukan pakai clear yang harga 150 1 kilo, karena kalau kita pakai harga clear yang murah nanti hasilnya kurang sempurna, kurang kuat lah istilahnya. Oke, udah mulai rapi seperti ini ya. Tadi before-nya memang parah karena mungkin bekas ngeder ya, bukan ngeder, mundurin pohon mungkin ini. Wajar karena mobil off-road ya. Oke, nanti skip lagi ya untuk tahap selanjutnya ya. Untuk tahap selanjutnya skip lagi biar nggak terlalu panjang nanti ya. Oke, thank you. Dan terakhir ini begini ya, sudah jadi. Nah, ini diamplas tipis pakai yang 340 boleh. Ini contoh ya. Nah, ini misalnya ini. Nah, kita raba begini, terus kemudian diamplas tipis aja. Boleh pakai, lebih baik sebenarnya pakai ya, pakai ganjil kayak kemarin, pakai sendal biar kelihatan. Seandainya ada yang ini, seandainya ada yang belum rata. Oke.
lap ya, bersih. Oke, tinggal dipoksi aja, dipoksi ulang supaya kelihatan sudah rata atau belum. Sama seperti ini, yang lain juga udah siap semua, tinggal poksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin udah mulai pendempulan. Ini prosesnya pakai epoksi ya, cat dasar. Ini karena saya mau ngecat warna oranye. Oranye itu kan oranye terang ya. Jadi saya menggunakan epoksi warna putih biar dia dari terang semakin terang. Kalau misalnya ngecat bukan warna terang, itu saya biasanya pakai Alpha Gloss abu-abu. Nah, kayak gini. Alpha Gloss abu-abu. Ini sama ini. Nah, terus kemudian untuk campurannya, jadi ini kan ada dua macam. Nah, warna ini catnya, ini campurannya hardenernya. Ini perbandingannya, misalnya ini separuh ya ini separuh, gitu ya. Ini seperempat, ini seperempat. Terus kemudian pakai minyak cat atau thinner. Saya biasanya pakai thinner A atau yang A spesial. Lah, ini dicampur sampai sesuai keinginan. Kalau saya biasanya pertama kali saya pakai yang tipis-tipis ya, pakai yang tipis-tipis, jadi agak terlalu encer. Bukan agak terlalu encer, agak encer. Nanti kalau udah pertama kali agak tipis, kedua kali biasanya tak double pakai tak tambahi catnya, jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu encer, jadi kental gitu ya. Jadi pertama, tak ulangi, agak belibetan. Jadi pertama yang agak encer, yang kedua agak tebelan supaya nutup. Kenapa saya pakai encer? Terkadang tuh gini, kita udah dempul, pikirannya udah halus ya kan, ternyata begitu di cat dasar kelihatan kalau ada yang miring gitu. Otomatis kan kita dempul ulang, terus kemudian kita epoksi lagi. Nah, biar irit, jadi untuk pertama kali tak bikin tipis dulu gitu ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kita mau persiapan ini ya. Nah, ini posisinya gebyur ya, gebyur aja, bukan cat total. Jadi kita nggak ngerok, mobil nggak dikerok. Jadi mobil cuma secara keseluruhan kita amplas, diamplas, terus yang nggak rata sudah diratakan. Jadi ini untuk kualitas cat di mobil ini LJ80 itu awalnya masih sekitar 75%. Ada beberapa yang sudah ngelotok, lupas. Nah, itu yang kita ambil untuk kita pakai untuk didempul. Yang nggak ngelupas nggak kita dempul. Karena ini basicnya juga mobil off-road, jadi nggak usah terlalu menggilap banget. Sebenarnya ini mau tak kasih oranye Dove, tapi tak pikir-pikir kalau Dove memang agak agak pucat, jadi mau tak metalikan aja, glossy, tak bikin glossy aja. Jangan lupa untuk diaduk secara menyeluruh ya. Kebetulan kita nggak pakai alat atau nggak pakai mixer, jadi kita cukup saya pakai obeng, karena kalau pakai kayu kadang ada cairan-cairan yang ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin udah mulai pendempulan. Ini prosesnya pakai epoksi ya, cat dasar. Ini karena saya mau ngecat warna oranye itu kan oranye terang ya. Jadi saya menggunakan epoksi warna putih biar dia dari terang semakin terang. Kalau misalnya ngecat bukan warna terang,
Itu saya biasanya pakai Alpha Gloss abu-abu. Nah, kayak gini. Alpha Gloss abu-abu. Ini sama ini. Nah, terus kemudian untuk campurannya, jadi ini kan ada dua macam. Nah, warna ini catnya, ini campurannya hardenernya. Ini perbandingannya, misalnya ini separuh ya ini separuh, gitu ya. Ini seperempat, ini seperempat. Terus kemudian pakai minyak cat atau thinner. Saya biasanya pakai thinner A atau yang A spesial. Lah, ini dicampur sampai sesuai keinginan. Kalau saya biasanya pertama kali saya pakai yang tipis-tipis ya. Yang pakai yang tipis-tipis, jadi agak terlalu encer. Sorry, bukan agak terlalu encer, agak encer. Nanti kalau udah pertama kali agak tipis, kedua kali biasanya tak double pakai tak tambahi catnya, jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu encer, jadi kental gitu ya. Jadi pertama, tak ulangi, agak belibetan. Jadi pertama yang agak encer, yang kedua agak tebelan supaya nutup. Kenapa saya pakai encer? Terkadang tuh gini, kita udah dempul, pikirannya udah halus ya kan, ternyata begitu di cat dasar kelihatan kalau ada yang miring ya gitu. Otomatis kan kita dempul ulang, terus kemudian kita epoksi lagi. Nah, biar irit, jadi untuk pertama kali tak bikin tipis dulu gitu ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kita mau persiapan ini ya. Nah, ini posisinya gebyur ya, gebyur aja, bukan cat total. Jadi kita nggak ngerok, mobil nggak dikerok. Jadi mobil cuma secara keseluruhan kita amplas, diamplas, terus yang nggak rata sudah diratakan. Jadi ini untuk kualitas cat di mobil ini LJ80 itu awalnya masih sekitar 75%. Ada beberapa yang sudah ngelotok, lupas. Nah, itu yang kita ambil untuk kita pakai untuk didempul. Yang nggak ngelupas nggak kita dempul. Karena ini basicnya juga mobil off-road, jadi nggak usah terlalu menggilap banget. Sebenarnya ini mau tak kasih oranye Dove, tapi tak pikir-pikir kalau Dove memang agak agak pucat, jadi mau tak metalikan aja, glossy, tak bikin glossy aja. Jangan lupa untuk diaduk secara menyeluruh ya. Kebetulan kita nggak pakai alat atau nggak pakai mixer, jadi kita cukup saya pakai obeng, karena kalau pakai kayu kadang ada cairan-cairan yang ikut. Oke. Dan terakhir ini begini ya, sudah jadi. Nah, ini diamplas tipis pakai yang 340 boleh. Ini contoh ya. Nah, ini misalnya gini. Nah, kita raba begini, terus kemudian diamplas tipis. Boleh pakai, lebih baik sebenarnya pakai pakai ganjil kayak kemarin, pakai pendal, biar kelihatan seandainya ada yang belum rata. Oke. Sip. Kemudian dilap ya, lap bersih. Oke, tinggal dipoksi aja, dipoksi ulang supaya kelihatan sudah rata atau belum.
Sama seperti ini, yang lain juga udah siap semua, tinggal epoxy. Nah, ini persiapan ya, saya pakai kompresor. Kita bersihkan dulu. Kita masukkan. Saya pakai kompresor kecil ya, jadi saya pelan-pelan aja. Ini untuk setelannya nanti saya pakai setelan irit dulu aja. Oke, ini pengecetan epoxy ya, cat dasar. Saya pakai epoxy putih, ini masih udah 80%, ada yang masih kelihatan hijau. Setelah pakai epoxy putih, baru nanti disemprot cat oranye ya. Oke, nanti di skip aja ya, biar nggak terlalu panjang.
Oke, jadi ini ya, ini hasilnya sudah nggak terlihat. Nah, sudah mulus, sudah rapi semua. Jadi yang kemarin didempul itu kan sebelumnya dikasih cat dasar ya, dikasih epoxy dengan tujuan biar dempulnya lebih merekat, nggak terkena ini ya, dari minyak korosinya atau dari karatnya ya. Nah, jadi ini udah rapi, siap dicat. Nah ini pertama kan kemarin tahapnya di amplas dulu kan, amplas permukaan yang karat itu di amplas, kemudian di epoxy ya kan. Setelah di epoxy kering, didempul, terus pastikan sudah rapi, terus di epoxy lagi. Nah di epoxy kalau memang sudah rapi seperti ini, nanti di amplas pakai amplas 500. Ini kan masih kasar nih epoxinya. Nah setelah di epoxy rapi rata, baru disiram pakai di amplas pakai 500. Setelah 500 dicuci bersih, halus ya, permukaannya halus, habis itu baru dicat seperti itu. Oke, nanti skip lagi untuk perkembangan selanjutnya ya. Ini udah full putih, cuman bagian dalam nih masih ada yang hijau, jadi perlu pelan-pelan memang kalau bagian-bagian dalam ini. Oke, skip lagi ya. Oke, persiapan cat selesai. Ini udah lengkap putih. Tadi setelah selesai dicat putih, ini tadi langsung di amplas ya. Udah di amplas pakai amplas 1000, pakai air. Terus tadi udah dijemur ya berapa saat. Nah ini sekarang udah persiapan buat dicat oranye. Ini campuran cat oranye 50-50, separuhnya cat, separuhnya thinner. Saya pakai Nippon Pen warna oranye, terus pakai thinner A. Ini thinnernya. Diamankan biar nggak ketendang. Ini bawa mobil biar nggak ketendang.
kain merah. Sampean keliling dilap ya mas? Belum dilap ya? Tolong karung mas, buat nutupin ini ya. Ini loh karungnya neng, itu loh garasi sebelah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai tepat waktu dengan proses yang cepat, dengan hasil yang insya Allah memuaskan. Nah ini ya, sorry karena ini hujan lebat dari tadi, jadi nggak sempet rekam. Pada intinya tadi pengecetan sesuai dengan apa yang direkam tadi. Nah, terus kemudian setelah udah rata, kita diamkan dulu. Nah ini tadi beberapa udah tak sobek. Ya ini saya pakai isolasi kertas ya. Saya pakai isolasi kertas supaya kaca sama karet-karet itu nggak terganggu. Nah karena ini kan nggak, kaca-kaca kan nggak dilepas, karena ini kan kita ngebiur aja, nggak dikelotok total ya, nggak dikerok total. Nah, alhamdulillah rapi. Nah, ada yang ini dikit, ada yang bocor dikit tadi isolasinya. Biasanya di detailing pakai ini ya, pakai bensin. Oke, ini belum finishing ya, finishingnya nanti minggu depan, karena finishing sebenarnya untuk clear aja sih, untuk clear atau furnish ya, itu tak lakuin minggu depan karena ini kan termasuk terlalu cepat sebenarnya untuk proses ya, karena proses hanya 2 hari, Sabtu sama Minggu. Sabtu itu dempul dan epoksi, Minggu tadi pagi mulai epoksi total dan ngecat. Ini kalau habis ngecat ini langsung di furnish, hasilnya nggak bagus, berminyak nanti. Nah makanya saya diamkan dulu, saya diamkan. Ini saya stiker saya pasangi semua. Kalau stiker biar nanti ketutup clear juga, jadi kelihatannya tambah jos nanti hasilnya. Nah ini orennya seperti ini ya. Ini belum di clear ya, kalau udah di clear nanti orennya tambah tua, agak tua sedikit, modelnya lebih matang. Kalau ini kan kayak mentah muda gitu ya, nanti hasilnya lebih tua lagi. Ini udah tak lepas. Nah ini juga saya pakai isolasi kertas, fungsinya biar kita nggak repot-repot untuk membersihin benda-benda yang harusnya tidak tercat tapi terkena cat gitu ya. Nah sip. Nah oke. Nanti minggu depan baru saya furnish. Untuk caranya sebenarnya sama aja sih. Untuk cara furnish ya sama aja kayak kita ngecat, cuman bedanya ya elemennya sih. Nah, alhamdulillah agak seger. Nah, oke, seger ya. Ini biasanya kalau tambal sulam, istilahnya tambal sulam nih gebyur begini nih, untuk harga biasanya sekitar 3 juta sampai 3,5. Kalau dempulnya nggak banyak, hanya ganti warna saja, saya biasanya 2,5 masih mampu kalau untuk kelasnya katana. Tapi kalau untuk detailing yang kualitas cat yang bagus ya lebih, sekitar 3 sampai 4 juta gitu ya. Teman-teman yang minat bisa kabar-kabar, tapi ya kalau saya akui memang hasil tidak istimewa, tapi ya cukup sedap untuk dipandang. Karena kalau untuk gebyur kita nggak pakai detail ya, misalnya seperti ini kan maklum ya, kalau bekas offroad ini kan memang di sini las-lasan. Nah harusnya kalau memang mau detail di sini kan di dempul ya, didempul biar dia lurus begini, dia di sini nggak ada bekas las. Tetapi kalau saya biar seperti ini apa adanya, yang penting udah rapi kok gitu. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecatin di tempat cat, ketika ditanya misalnya harus kerok total ya, harus kerok total, berapa hari sih waktunya, misalnya dia bilang 2 minggu misalnya, menurut saya itu terlalu cepat. Maksudnya kenapa saya bilang terlalu cepat? Nanti takut hasilnya nggak mateng gitu loh, takutnya hasilnya nanti nggak memuaskan, atau
tergesa-gesa tukangnya. Nah, seandainya ada yang tukang cat berapa 3 bulan misalnya, nah dia biasanya pakai ini estafet, maksudnya yang berapa hari ngerjain punya mobil kita, berapa hari nanti ngerjain mobil lain, kayak gitu biasanya seperti itu. Oke, seperti ini teman-teman sementara. Nanti untuk terus ini ya, ini tadi kan sudah rapi karena ini sudah hitam bagus, ternyata kena cat lagi, akhirnya kita pelingkut ulang. Nah, jadi pembedaan antara ini sama nanti ada detailingnya, ada detail-detailnya. Nah, ini sementara kan begini, nanti saya harus pakai kuas kecil untuk detail lagi, Oke, mulai pasang-pasang dulu ya teman-teman, kita skip ya. Thank you. Silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. 'Cause I wanna be certain. Be lonely, we don't have to be hurting, 'cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't know what to say. You've been saying it softly, no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. No, I'm begging
cut off engine. Jelas nih. Ini cut off engine, ini cut off winch ya. Cut off engine, cut off wind. Nah, emang di sini harus dikasih karena memang pengalaman yang sudah memang ketika dipinjam sama orang itu yang waduh, kebetulan orang itu nggak ngerti lah, itu yang luar biasa ya. Ini cut off. Sayang banget nih, kemarin kan dashboardnya warna hijau, ini tak kasih warna merah, ternyata karena ganti oranye akhirnya nggak kelihatan ya, jadi tulisannya nggak begitu jelas ya. Nggak apa-apa, karena udah dibikin ya nikmatin aja daripada nggak dipakai. Ini kelihatan, oke kelihatan ya, cut off. Oke, winch-nya taruh bawah. Of winch hanya ketinggalan. Oke, cut off winch. Kemudian start engine. Cut off engine dulu. Ini start segini ya, cukup lah. Cut off nya sini. Cut. Oh, ya, oke. Off engine.
tujuannya ketika ada yang pinjem sih sebenarnya. Kalau kita sendiri yang udah bisa itu kan nggak perlu